Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara, memberkati saudara, memampukan saudara untuk melanjutkan hidup dan kehidupan saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami sembah. Kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu dan semua umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, hari Selasa 19 Maret 2024, dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah Anda rindu melihat kemuliaan Allah? Setiap orang yang merindukan kemuliaan Tuhan, mereka akan disanggupkan untuk melihatnya, sehingga mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan. Nas ini dilatar belakangi sikap orang-orang Yehuda yang telah mencemooh saudara sebangsanya. Mereka menantang agar Allah menampilkan kemuliaannya. Melihat kondisi yang demikian, Yesaya diutus Tuhan mengatakan bahwa Allah akan hadir menjawab tantangan dari mereka, sehingga mereka akan dipermalukan oleh karena perkataan mereka sendiri. Namun bagi umat yang tetap setia, bagi mereka yang memperoleh keselamatan, penghiburan, dan hati girang, orang-orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan, akan diberi kesempatan mengalami sukacita yang luar biasa. Tapi mereka yang mencemooh, mereka yang mencobai Tuhannya, mereka yang melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, pastinya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Pelajaran penting dari firman Tuhan hari ini bagi kita Bapak Ibu Saudara adalah janji keselamatan Tuhan merupakan anugerah yang bersumber dari Tuhan dan yang akan Tuhan kerjakan sendiri. Manusia tidak akan pernah boleh selamat jika oleh karena kekuatannya. Dan kita tidak boleh bermegah jika kita memiliki sesuatu kehebatan atau kekuatan. Karena itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Sehingga kita juga tidak boleh melecehkan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh mengerdilkan kuasa Tuhan. Tidak boleh mengurung kehendak Tuhan di dalam pikiran kita. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu mengalir untuk mendatangkan kesejukan dan keselamatan bagi setiap umatnya. Tuhan berkenan melibatkan orang-orang yang percaya, agar setiap orang percaya berfungsi dalam pekerjaan Allah, yakin dan percaya atas karya Allah, dan juga berani untuk menegur, melawan setiap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan penistaan, yang menganggap kerdil kebenaran firman Allah. Orang-orang percaya juga memiliki kekuatan yang dari Allah untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan kita hebat, bahwa Tuhan kita penuh kuasa, bahwa Tuhan kita tidak mau dilecehkan, dikerdilkan. Tuhan berkenan melibatkan orang-orang percaya termasuk saya, Bapak Ibu Saudara-saudara dan generasi muda HKBP. Setiap orang boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Bahkan Allah berkenan memakai umat-Nya untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi semua bangsa. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan boleh melupakan sejarah bahwa tanah Batak dulunya terisolir, jauh dari kemajuan. Banyak yang tidak mengenal huruf, bahkan buta huruf. Tapi ketika dengan firman Tuhan
hadirnya para pemberita firman Tuhan karena mujizat Tuhan. Adanya hadirnya setiap orang-orang percaya yang siap memberitakan firman Tuhan datang ke tanah Batak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tanah Batak, di Indonesia, dan di seluruh dunia ini. Dan anak-anak Tuhan dari suku Batak dan yang dilayani oleh gereja HKBP, banyak yang sudah dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang perlu kita kerjakan sebagai orang percaya zaman ini, hari ini, pada kesempatan ini? Yaitu supaya kita kreatif, bersungguh-sungguh untuk juga memiliki kehidupan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan, yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu mencintai hukum Tuhan, yang selalu merindu atas Tuhan bersabda, berkarya dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, membuka diri terhadap keterlibatan pihak lain, karena Allah telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya dengan melibatkan seluruh umat dalam pekerjaannya. Sebagaimana tema pelayanan HKBP, bahwa kita harus proaktif untuk mengabarkan, mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat tutur kata kita, lewat cara kita bekerja, lewat kerelaan kita berbagi berkat, semua melalui hidup dan kehidupan kita. Kemuliaan Allah semakin bercahaya di tengah-tengah dunia ini, dan orang lain semakin melihatnya dan mengenalnya, dan pada akhirnya memutuskan untuk percaya bahwa Allah itu hebat, Yesus itu luar biasa. Yang selanjutnya, mengupayakan agar apapun yang kita kerjakan dapat mendatangkan berkat bagi sesama, dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Allah dan untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun yang boleh kita lakukan, kerjakan untuk kemuliaan Allah, silakan lakukan. Dalam setiap totalitas hidup kita harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika kamu makan, jika kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan semakin luar biasa dikenal oleh dunia ini, dan mereka akan menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan akan semakin luar biasa untuk memenuhi hidup dan kehidupan kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Lakukanlah itu dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Yesus Kristus yang sudah berkorban, yang hadir, menderita, melenyapkan banyak penyakit, mengajar kita, memberikan keteladanan, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah yang harus kita junjung tinggi. Itulah yang harus kita hidupi, itulah yang harus kita syukuri. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau hadir memperlihatkan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu ke setiap orang di tengah-tengah dunia ini, bahkan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan akan semakin dikenal oleh setiap suku bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah setiap pemberita firman, para penginjil, para hamba-Mu yang melayani gereja, di masyarakat, dimanapun berada. Biarlah hikmat surgawi, kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk boleh melayani Tuhan, membawa kebenaran Injil, bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa. Biarlah juga Tuhan yang membukakan hati pikiran setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami, setiap orang boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Mereka memilih untuk percaya, mereka memilih untuk setia melayani Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Anugerah Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam hidup dan kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mari Tuhan hadir mendengar doa-doa mereka, menjawab doa-doa mereka
mereka dan memberikan yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami, tim multimedia dan para pelayan Tuhan yang bersungguh-sungguh mengabarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan anak-anak kami yang sudah dan akan mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kepintaran bagi mereka, dan terkhusus anak-anak kami yang akan melanjutkan studinya ke universitas yang mereka kehendaki dan rindukan. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka untuk masuk di universitas yang mereka tuju. Biarlah hati mereka dipersiapkan dengan baik, pikiran mereka dan ketulusan mereka, semangat mereka, iman percaya mereka boleh bekerja seturut dengan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangatlah selalu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Horas. Zona